mobil ini meluncur dan diumumin harganya, kami penasaran banget dengan rasanya. Karena Geely itu ketika bikin mobil di level medium segmen gitu ya, 300 jutaan ke atas, mereka tuh piawai meracik mobilnya. Mobilnya enak teman-teman. Tapi bagaimana dengan mobil listrik yang di kelas entry level? Di kelas yang harganya 200 jutaan. Setelah kami tes panjang, ternyata mobil ini enak loh. Geely EX2 hadir mengisi segmen yang seru nih. Mobil listrik entry level 4 pintu harga 200 jutaan aja. Kehadiran mobil ini praktis mengancam BYD Atto One, Wuling Bingwo EV, sampai menggoda calon pembeli Jayco J5 juga kan. Nah, yang kita tes ini adalah EX2 tipe Pro, which is tipe termurahnya. Harganya hanya 230 jutaan. Gak terlalu mahal kan? Padahal rasanya enak loh. Fiturnya cukup, dan desainnya pun masih pas lah sama selera kita. EX2 ini secara desain khas banget deh. Tarikan garis desainnya itu memang mobil listrik Geely banget gitu. Mobil ini tuh mirip kalau disandingkan dengan EX5 kakaknya gitu ya. Cuman versi lebih kecilnya aja. Tarikan garisnya mirip, model headlampnya mirip, dan ornamen-ornamennya juga mirip. Dan secara desain harus diakui mobil ini tuh bisa dibilang kita respect lah, karena dia nggak mencoba dimirip-miripin kayak mobil ikonik lainnya, mobil populer lainnya gitu. Biasanya kan pabrikan Cina suka banyak tuh yang sengaja dimirip-miripin supaya ya orang jadi atraktif gitu. Tapi kalau ini enggak. Mobil ini tuh satu-satunya yang mirip dengan dia adalah mirip kayak Smart No. 1. Tapi itu juga karena Smart sekarang itu joint venture antara Mercedes-Benz sama Geely. Sehingga secara desain ya dia tuh bisa dibilang memang berbagi desain yang sama, bukan menjiplak gitu. Dari samping juga mobil itu kelihatan kalau desainnya itu terlihat ingin bermain retro gitu. Tapi kami suka teman-teman desainnya. Dan kalau kita lihat di pasaran saat ini tuh di jalanan gitu ya, di Jabodetabek tepatnya, udah banyak deh yang pakai EX2 ini. Tapi rata-rata pada pakai yang tipenya tipe atas gitu ya, yang pakai model body warna itu two-tone, antara warna badannya dengan warna atapnya itu beda. Dan saya pribadi sih ternyata setelah melihat itu di jalanan dan ketemu dengan yang ini, yang versi tipe murahnya, single tone gitu ya, rasanya lebih cakep desain yang two-tone sih. Kelihatan lebih proporsional gitu secara garis desain. Jadi nggak ngebuat atapnya itu kelihatan kayak ceper, kayak gendut gitu ya, tapi lebih pas lah, lebih matching kalau yang two-tone. Tapi lagi-lagi desain masalah selera ya. Yang objektifnya adalah mobil itu secara dimensi besar teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan city car lain yang listrik itu di kelas ini ya, rata-rata panjangnya itu nggak nyampe 4 meter. Tapi kalau ini panjang teman-teman, 4 meter lebih sedikit. Dan wheelbase-nya pun panjang, sehingga itu tuh menunjang akomodasi. Nah, kalau ada yang penasaran, apa bedanya antara EX2 tipe termurah dan tipe termahal adalah di sininya nih, di bagian rodanya. Kalau yang termurah ini di tipe yang Pro dia pakai pelek ring 15. Sementara kalau yang tipe Max itu pakai ring 16. Jadi bedanya cukup signifikan teman-teman secara tampilan gitu ya. Tapi secara umum menurut saya sih tipe yang ini juga fine so fine sih. 15 inci dengan profil ban yang lebih tebal ternyata nyaman nih. Meskipun kalau saya punya mobil ini, saya merasa agak mengganjal gitu perasaannya melihat dopnya ini nih. Rasanya pengen saya copot sehingga peleknya lebih kelihatan klasik gitu ya, pelek kaleng biasa aja. Dan saya akan mengganti juga bannya, karena ini bannya selain karena tampilannya mobil Cina banget gitu ya, ini mereknya apa nih, Linglong. Bannya ini juga ternyata terasa kurang bisa meredam road noise dengan baik nih, sehingga bagi saya sih hal yang pertama akan saya ganti kalau saya beli mobil ini adalah saya akan mencopot dopnya sehingga looknya lebih klasik dan saya ganti bannya. Mungkin akan membuat rasa berkendaranya improve sedikit. Tapi nanti kita ceritakan soal rasa berkendaranya. Nah, secara desain bisa dibilang EX2 ini bermain aman lah. Nggak mencoba tampil yang sangat retro atau mencoba sangat futuristik gitu ya. Mobil ini tuh bisa dibilang desainnya ya cukup aman untuk diterima banyak orang. Dan kalau dari belakang kita bisa lihat ini, model stop lampnya terasa cakep gitu ya. Ya simple aja gitu. Terus juga di sini ada third brake lamp yang disimpan di kaca belakang sini. Terus logonya gede, tulisan Geely. Dan kalau untuk yang tipe Pro ini, meskipun yang tipe Pro atau Max gitu ya, nggak ada emblem yang terlihat gitu. Sehingga kalau dari luar, mungkin tampilannya terlihat biasa aja, terlihat sama aja. Ya di luar desain, highlight dari mobil ini juga ada di akomodasinya nih, yang lega.
Bagasi EX2 ini memang lega, tapi ini tuh bagasinya lebih rendah dari pelipatan joknya. Jadi, meski jok belakang kita lipat, ruang bagasi memang bertambah, tapi lantainya tuh nggak rata. Tapi ini sih lega deh. Mau bawa road bike full size juga nggak pakai copot ban kayaknya bisa deh. Kalau bagasi di belakang kurang, kita dapat ruang penyimpanan di depan. Istilah kerennya sih front trunk atau frunk. Kapasitasnya cukup kok untuk kita taruh belanjaan atau barang basah yang agak berbau gitu, jadi nggak mengontaminasi kabin. Nah, untuk posisi duduk penumpang belakang, satu hal yang saya sadari adalah ini lantainya tinggi deh. Jadi untuk perjalanan panjang, berpotensi mudah bikin lelah, apalagi untuk orang yang posturnya tinggi. Terus joknya fix lagi, nggak bisa direbahin atau dimajuin sandarannya. Tapi ruang kepala dan kakinya lebih dari cukup kok untuk sebuah city car. Terus fasilitasnya ya oke lah. Meski ini tipe termurah, tapi kenyataannya fitur yang dipangkas dari tipe termahal ke tipe termurah, dari Max ke Pro gitu ya, bisa dibilang nggak signifikan, at least bagi saya sih. Yang pertama, yang nggak ada di tipe termurah ini adalah ADAS level 2, itu definitely nggak ada. Jadi kalau kita yang udah terbiasa pakai adaptive cruise control atau lane keeping assist, ya di tipe termurah ini, iX tuh nggak bisa menikmati fitur itu tuh. Terus juga nggak ada kamera 360 derajat, kameranya hanya kamera mundur teman-teman nih. Terus yang menurut saya signifikan adalah di iX2 yang Pro ini, dia nggak dapat airbag di side curtain-nya, sehingga kita hanya mendapat airbag yang lebih sedikit dibandingkan tipe termahalnya. Tapi bagaimanapun, menyetir iX2 ini menyenangkan teman-teman, karena rasanya mudah untuk kita pahami nih. Kita tahu kalau duduk di sini di mana untuk mengatur setirnya, di mana mengatur joknya, di mana melipat spionnya karena masih manual pelipatan spionnya. Tapi untuk kita mengatur naik turun atau geser kiri kanan spionnya bisa dari sini nih, tombol fisiknya. Terus juga kita bisa gampang mengetahui bahwa ada rem tangan di sini, ada tuas transmisi yang kecil di sini, dan rasanya gampang untuk kita pindah transisi dari mobil biasa, mobil konvensional city car biasa gitu ya, ke Geely iX2 ini. Dashboard dan kokpit mobil ini template pabrikan Cina banget. Ada jembatan yang misahin joknya, jadi bikin ruang penyimpanan ekstra di tengah. Cuma ini, desain di dashboardnya sini menurut selera kami sih mending dibuat polos kali ya. Jadi nggak ada distraksi ke layar head unitnya yang udah keren. Head unitnya ini bisa terhubung ke Apple CarPlay dan Android Auto, tapi belum bisa wireless ya. Terus ada aplikasi kiblat dan segala pengaturan mobil ditaruh di sini. Meski entry level, head unit iX2 Pro ini ternyata seamless banget. Nggak nge-lag, animasi dan visualnya juga mudah dipahami. Dan semua informasi soal pengecasan, sisa baterai, jelas tampilannya. Kalau untuk speedometernya, keren juga kok. Bisa nampilin banyak informasi. Tapi ada satu yang kurang. Ya, persentase baterai. Simple, tapi itu tuh ngebantu banget buat kita ancang-ancang. Sayangnya, persentase baterai mobil ini tuh cuma bisa dicek dari head unitnya. Jadi kalau kita lagi nyetir, mesti cari-cari menunya dulu. Ribet sih. Pertama kali kita mengetes Geely iX2 yang Pro ini, kami jadi sadar sebenarnya mobil ini tuh diplot untuk siapa. Mobil ini tuh rasanya pas banget buat dipakai sama kita-kita yang mulai beralih dari mobil bensin ke mobil listrik. Mulai berani membeli mobil listrik pertama gitu ya, karena mobil ini dirancang dengan karakter yang cukup nyaman nih dipakainya, linear teman-teman penyaluran tenaganya. Meskipun mobil listrik itu secara natural gitu ya, torsinya bisa keluar dengan instan ketika kita injek gas gitu ya. Tapi mobil ini dengan pintar ECU-nya itu bisa dipirit-pirit gitu keluaran tenaganya. Jadi ketika kita injek gas pertama kali, nggak akan ada rasa menyentak yang berlebihan gitu. Meskipun di mode sport gitu ya, kita ganti ke mode sport misalnya. Ini kalau kita injek gas, wow memang ada sentakan tapi nggak yang ngagetin banget teman-teman. Dan nggak ada gejala spin yang berlebihan di bannya gitu. Tuh, nggak sampai gitu. Jadi ini tergolong nyaman untuk kita yang transisi dari mobil bensin ke mobil listrik. Di sisi lain, figur tenaga dan torsinya yang besar ini ternyata nggak nakutin teman-teman. Dan tergolong pas lah kalau kita mau pakai agak kebut gitu ya. Ini mobil bisa diharapin tenaganya dan top speed-nya juga diklaim bisa sampai 130 km per jam.
Dan juga tenaganya itu ketika dipakai stop and go di rute perkotaan tergolong mumpuni teman-teman, sehingga ini mobil yang enak dipakai di segala skenario. Performa mobil ini juga ditunjang dengan baterai yang cukup untuk sebuah city car. Perlu diingat, nggak ada perbedaan baterai untuk EX2 mau tipe termurah atau tipe termahal. Sama-sama pakai baterai 40-an kWh, yang kalau kita cas penuh, diklaim bisa dibawa sampai dengan 395 km. Dan bener aja, kemarin pas kami tes cas penuh, bisa dapat jarak tempuh segitu di layarnya. Bahkan kalau kita ganti ke mode yang lebih ekonomis, bisa dapat 415 km. Cukup banget ini sih. Terus mobil ini bisa dicas cepat. Kemarin kami tes di casan fast charging DC bisa masuk sampai 60 kW. Jadi kalau kita lagi pakai SPKLU Ultra Fast Charging, ya nggak berlebihan lah. Ini nih yang jadi satu keunggulan EX2 dibanding rivalnya. Di mana kayak BYD Atto 1, rate DC chargingnya maksimal hanya 40 kW, atau Bingo EV ya 50 kW. EX2 ini jelas unggul kan? Cuma jangan bandingin sama Ion UT ya, untuk cepet-cepetan ngecas DC-nya. Yang juga cakep dari EX2 ini adalah karakter main suspensinya. Ini kita ngeliatin jalan yang cukup bergelombang teman-teman. Dan enaknya, suspensi belakang dari Geely EX2 ini dia pakai model yang multi-link independent. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya, rata-rata tuh pada pakai torsion beam. Ya memang torsion beam itu secara konfigurasi itu tuh bisa lebih hemat untuk biaya produksinya karena lebih sedikit komponen yang dipakai. Tapi secara performance, secara rasa kenyamanannya lebih enak yang multi-link independent seperti ini teman-teman. Karena kalau kita lagi bawa ke medan yang agak kurang mulus, agak kurang rata gitu ya, karakter suspensi independen ini bisa bermain tunggal kiri kanannya sehingga kita jadi nggak terguncang gitu. Tapi harus diakui dengan shock model independen, multi-link gitu ya, lebih banyak komponen yang dipakai sehingga biaya perawatan itu akan lebih tinggi setidaknya kalau dibandingkan dengan torsion beam. Jadi ya plus minus lah, mau enak dipakai atau mau enak ketika lagi servis segala macam, lebih perawatannya gitu ya. Lalu teman-teman, Geely EX2 ini juga rasa menyenangkan itu hadir dari handlingnya. Ini setirnya, meskipun entah kenapa diameternya bagi saya ya, agak kekecilan gitu, tapi ternyata karakter steeringnya gitu ya, terasa ada isinya teman-teman, bobotnya pas gitu, dan ada feedbacknya lah, sehingga kita kalau yang terbiasa pakai mobil yang internal combustion engine gitu ya, terus juga mobil-mobil yang racikannya mungkin garapannya Honda gitu, yang komunikatif, ketika pakai mobil ini rasanya juga nggak hambar-hambar amat. Ya mungkin banyak pabrikan Cina yang harus meniru bagaimana Geely membangun mobil ini teman-teman dengan karakter setirnya yang menyenangkan. Nah lalu ada satu hal yang tadi saya sempat singgung adalah soal bannya teman-teman. Geely di EX2 ini yang versi kita tes ya, ini menggunakan ban dari pabrikan Linglong. Mungkin nanti di batch berikutnya mereka pakai ban yang dari lokal gitu ya, mungkin untuk menambah TKDN, tapi at least yang kita tes ini pakai ban yang dari pabrikan Cina, dari Linglong. Ini sih kalau di aspal yang mulus suaranya aman teman-teman, road noise-nya oke lah. Tapi begitu kita masuk ke jalan yang beton nih permukaannya, tuh ada suara deru gitu di bawah kolongnya gitu ya, yang bikin rasa berkendara jadi agak sedikit kurang menyenangkan gitu. Mobil listrik itu udah asik karena hening gitu ya, terus juga penyaluran tenaganya bisa seamless. Tapi kalau bannya tuh berderu seperti ini, jadinya kurang menyenangkan. Jadi harusnya ya Geely mungkin bisa kali ya di batch berikutnya ganti pakai ban yang pabrikan lokal aja gitu, tapi yang road noise-nya bisa teredam dengan baik, atau ya kita ganti sendiri berarti ya. Overall, impresi berkendara kami dengan Geely EX2 ini terasa sangat baik untuk mobil di kelas ini gitu ya. Dengan harga 2 jutaan, kita mendapatkan mobil yang cukup komplit nih. Desainnya cakep, tadi kita omongin. Terus fiturnya juga terasa pas lah meskipun di tipe termurah. Dan rasa berkendaranya cukup meyakinkan nih. Enak dipakainya, linear, nggak nakutin. Terus bantingannya juga terasa pas gitu ya. Handlingnya juga oke. Jadi dipakai di perkotaan enak, dan kalau mau dipakai keluar kota pun rasanya masih
nyaman lah. Setidaknya untuk kita yang menyetir gitu ya. Tapi kalau untuk penumpang belakang ya mungkin setiap istirahat perlu ada peregangan otot tuh, otot kaki. Karena bagi kami ya ergonomitasnya mungkin nggak sebaik rival di kelas. Highlight mobil ini bukan cuma di rasa berkendara, tapi juga di harga jual yang sangat kompetitif. Belum lagi, kalau kita melihat keseriusan brand Geely bangun jaringan dan kepercayaan konsumen, juga rasanya bikin kita pede deh beli Geely EX2 ini. Nah, sekarang pilihannya tinggal beli X2 yang mana? Pro atau Max ya? Aman beli tipe termurah atau gengsi dan harus pilih tipe termahal? Indis ekonomi sih menurut kami, rasanya oke lah kalau kita bisa menabung berapa puluh juta dan merelakan ego kita supaya nggak usah beli EX2 tipe termahal, melainkan yang murah aja cukup. Tipe termurah ini datang dengan paket yang oke, dipakai harian, enak, fiturnya terasa cukup dan harganya sangat terjangkau, sangat menarik. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian tetap kekeh pengen beli EX2 tipe termahal atau jangan-jangan kalian malah memilih city car listrik lain di kelas ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video kali ini ya. Dan menurut kami, sekian tentang Geely EX2 Pro ini.